Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di channel MTSN 3 TV. Sebelum dilanjut, silahkan subscribe, like, comment, and share untuk perkembangan channel kami. Saya Hoirudin sebagai moderator dalam acara terbaru, yaitu Madrasah Teachers Club. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak permasalahan yang muncul, terutama di lingkungan pendidikan. Kita memikirkan bagaimana untuk menyikapi proses belajar mengajar peserta didik di masa pandemik ini. Untuk itu, kami hadirkan dua narasumber untuk membahas pendidikan di masa pandemi dengan judul "Semua Orang Harus Menjadi Guru". Baik, saya akan perkenalkan narasumber pertama, yaitu Bapak Acu SPD selaku guru Bahasa Indonesia di MTSN 3 Subang, sekaligus penulis di kolom Gumelis Guru Menulis, yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Bandung. Selamat pagi Pak Acu. Pagi, Pak. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Muhammad Toha MMPD selaku guru di MTSN 3 Subang, guru matematika. Beliau juga merupakan guru senior di MTSN 3 Subang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita langsung ke narasumber pertama, yaitu Bapak Acu, untuk menyampaikan segala ide, paparan, pemikiran yang telah dituangkan dalam kolom Gumelis. Silahkan Pak Acu. Terima kasih kepada Pak Hoir yang telah memberikan waktu pada saya untuk berbicara di sini. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah acara yang baru ya, yaitu MTC. Betul. Yang diprakarsai oleh Bapak Kepala langsung. Memang namanya pendidikan itu layaklah dibicarakan di sini, karena di sini tadi kalau melihat judulnya adalah MTC, itu tentang membahas tentang masalah pendidikan. Adapun kaitan dengan tulisan saya, jadi saya pertama memberikan alasan dulu kenapa saya menulis, dan tadi yang perlu diluruskan, bahasa itu penulisnya itu dalam rangka lomba, Pak. Oh iya. Ya, dalam rangka lomba. Ketika ada lomba gitu di Balai Diklat Bandung. Nah, jadi bukan penulis kolom itu. Oh gitu. Dasarnya begini, pertama saya di-share oleh Pak Kepala. Jadi ada beberapa perlombaan, termasuk salah satunya lomba menulis itu. Nah, betul. Beberapa hari saya berpikir, berpikir ulang ke belakang, flashback gitu ya, fenomena yang ada. Akhirnya saya mengambil judul itu, dan pada hari ini dibicarakan, saya sangat luar biasa nervousnya, Pak. Kenapa seperti itu? Karena Pak Toha ini adalah guru senior. Betul. Guru saya dalam segala hal, Pak. Jadi terima kasihlah atas kedatangannya. Saya mohon masukan, kritikan, dan dukungan dalam berbicara tentang masalah pendidikan ini. Nah, itu awalnya. Jadi pendidikan itu kan sebuah proses sepanjang hayat.
Jadi manusia itu harus berproses sepanjang hayat dalam dunia pendidikan. Oh, long life education. Ya, long life betul education. betul. Long life education gitu, betul itu. Nah, dengan adanya pandemi ini, pendidikan kita berbicara pendidikan formal ada beberapa kendala. Dalam Di antaranya pendidikan formal, di antaranya pendidikan atau kegiatan dalam sebuah pendidikan itu ada proses belajar mengajar. betul. Nah, proses belajar mengajar ini dengan adanya COVID-19 ini, wabah ini, itu sangat-sangat terganggu. Seperti kita ketahui, biasanya kita bertatap muka dengan anak, dan itu sekarang tidak ada. Nah, dengan ketiadaan itu, proses itu, kita didorong untuk berinovasi. Nah, berinovasi itu dengan istilahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan adanya PJJ itu, bagi saya pribadi ada suatu keuntungan. Jadi kita harus belajar terus tentang bagaimana memberikan proses pembelajaran kepada anak yang seinteraktif mungkin. Tetapi di balik itu ada masalah yang lain. Masalah yang lain adalah dengan PJJ tidak semua anak, tidak semua masyarakat di kita bisa terjangkau oleh adanya PJJ. Itu berbagai permasalahan. Ada permasalahan gawe atau HP, permasalahan sinyalnya tidak ada. Nah, maka dengan proses seperti itu, saya berusaha berpikir, dalam artian berpikir, menuangkan pemikiran saya. Kalau untuk benarnya jauh sih, ini hanya pemikiran kecil saya ketika masa pandemi, apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi saya mempunyai ide, kenapa semua orang harus jadi guru di masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini tidak akan tercapai sebuah pendidikan kalau hanya tanggung jawab guru. Nah, adapun guru di sini, kalau berbicara guru secara formal itu sudah final. Kenapa dikatakan final? Karena guru itu ada di dalam undang-undangnya, guru dan dosen tahun 2005. Kemudian dalam PP tahun 2008, kalau tidak salah tahun 74, bahwa guru itu tugasnya adalah mengajar, mendidik, mengevaluasi dan sebagainya, itu sudah formal. Nah, yang dibicarakan oleh saya ini, akhirnya guru secara formal itu ketika bergulir di masyarakat menjadi sebuah guru yang informal, dan itu pun dibatasi ketika masa pandemi. Nah, di sini apakah bisa semua jadi guru? Kalau menurut pendapat saya itu bisa, karena guru itu ketika misalkan ada sebuah contoh, ketika misalkan kita tersesat di suatu daerah, bukan tersesatnya, misalkan kita mau menanyakan rumah Bapak Pak Hoer itu di mana? Itu kan kita misalkan orang baru. Tetapi ketika ada anak kecil di situ sedang main, Ibu Mi Pak Hoer di mana? Nah, si anak itu tidak berbicara, tidak hanya tinggal menunjuk saja yang itu. Nah, itu pun anak itu sudah dianggap sebagai guru. Nah, apalagi di sini dalam posisi pendidikan ini, siapa saja sih yang terlibat boleh jadi guru? Gitu. Yang boleh terlibat jadi guru itu adalah orang-orang yang peduli terhadap pendidikan. Misalkan namanya apa? Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama, atau yang lebih itu adalah tokoh-tokoh pesantren-pesantren yang ada di sekitar kita. Dan tulisan ini pun berawal ketika saya mengunjungi suatu pesantren yang kebetulan saya sering berkunjung pesantren itu. Kemudian di pesantren itu, pesantren X gitu ya. Nah, itu si gurunya itu datang ke pesantren itu. Jadi pihak pesantren yang berliterat pendidikan mengkondisikan anak, kemudian si gurunya datang ke situ. Nah, itu mungkin
salah satu contoh bagaimana sebuah pendidikan bisa berjalan atau sebuah guru bisa semua guru bisa, semua orang bisa jadi guru. semua orang bisa jadi guru dalam untuk menggolkan proses pendidikan ini. Berawal dari itu sebelum pandemi sekarang, tahun 2000 lah, tahun 2000. Jadi saya melihat ada sebuah pesantren seperti itu. Kesininya ternyata banyak gitu, yang ada yang melibatkan tokoh DKM, yang itu. Nah, dari pemikiran itu terus kebetulan ada tadi perlombaan menulis, yang akhirnya pemikiran saya dicurahkan ke situ, walaupun dalam tulisan itu jauh dari kata sempurna gitu ya, jauh dari kata sempurna yang tadi yang itu dasarnya dikejar oleh waktu. Jadi mencep paribasa nama daripada nggak gugup dunungan lah gitu ya, seperti itulah akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan pemikiran-pemikiran seperti itu, kalau saya boleh berbicara, yang namanya Merdeka Belajar sekarang itu yang digagas oleh Pak Nadiem itu adalah sebuah gagasan yang dulu oleh tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara itu. Karena Bapak Ki Hajar Dewantara berkata semua orang adalah guru, semua rumah adalah sekolah-sekolah. Nah di sana kalau kita berbicara kemerdekaan belajar di sana, setiap siswa itu bisa menerima ilmu dari berbagai sumber, dari siapapun, dan kan ada keterangan ya. Jadi jangan melihat siapa yang bicaranya gitu kan, betul. Tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Nah jadi di sini semua orang jadi guru itu, kalau menurut saya mungkin bisa tetap, karena kan kalau berbicara pendidikan, orang-orang pasti akan membicarakan tentang hal-hal yang baik, tentang bagaimana untuk kelangsungan generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Jadi yang kita takutkan adanya lost generation. Lost generation itu hilangnya suatu generasi, tak kala pendidikannya tidak ada, orangnya sih ada, tapi otak-otaknya tidak ada gitu. Mungkin sementara seperti itulah pemikiran kecil saya tentang dasarnya kenapa sih semua orang harus jadi guru di masa pandemi ini. Dan nanti mohonlah masukan, tanggapan, kritik pun termasuk dari MC senior saya, Pak Toha juga sangat senior saya, yang jadi Pak Muriang itu 2 poe saya tengah Muriang gitu. Kita tentang ini tuh. Tapi terima kasih. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, terutama kepada Pak Kepala MTS 3 Subang yang telah mendukung saya, mensupport saya, sehingga kunjungan ke tulisan saya itu luar biasa. Itu di luar pemikiran saya. Palingnya saya mah ngitung teh guru sanawiyah 62, siswa 200 kan gitu. Ternyata sekarang hampir 9.000. Pak, hampir 9.000. Itu sangat-sangat di luar pandangan saya, di luar jangkauan saya, yang membuat saya menjadi tambah gemper wae gitu. Itu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Kepala yang telah mensupport saya, dan sehingga rekan-rekan pun semua bergerak. Ya, pokoknya mah setiap WA grup asupan itu tulisan itu, yang akhirnya timbullah literasi gitu ya Pak, literasi membaca. Kebiasaan antara macanya gak paksa, jadi baca tulisan itu gitu, walaupun isinya itu tidak ada apa-apa. Baiklah,
itulah yang disampaikan oleh Pak Acu. Dan bagaimana menurut Bapak? Apakah ada sanggahan ataupun tanggapan ataupun sebagainya? Silahkan untuk disampaikan. Terima kasih Pak Fer. Dalam masa pandemi semua orang harus menjadi guru. Melihat judul ini betul-betul sangat menarik, sangat menggelitik, sehingga saya pribadi sebagai guru yang sudah lebih lama daripada Pak Acu penulis ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pemikiran Pak Acu yang dituangkan dalam tulisannya Semua Orang Harus Menjadi Guru di Masa Pandemi. Sekali lagi judul ini sangat menarik, bahkan saking menariknya menurut saya hampir menjadi sebuah angan-angan dan hayalan menurut saya. Kenapa? Ya karena walaupun Pak Nadiem Makarim selaku Menteri kita, Menteri Pendidikan, menyatakan Merdeka Belajar, juga tentang keinginan menurut saya Ki Hajar Dewantara yang menyatakan semua orang adalah guru dan semua rumah adalah sekolah. Itu tidak menutup kegelisahan saya tentang isi esensi dari tulisan Pak Acu. Begini Pak Acu, bahwasanya ada satu paling pokok dari tulisan itu dari saya adalah tersirat keputusasaan Pak Acu sebagai guru dalam menyikapi atau dalam pelaksanaan PBM yang berjalan ketika pandemi ini belum berakhir. Satu garis yang paling garis pokok, benar atau tidak itu bagaimana Pak Acu sebagai guru, tapi saya membaca yang tersirat di dalamnya ada kibaran bendera putih dari Pak Acu sebagai seorang guru, sehingga meminta kepada yang lain untuk menjadi guru. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa orang tua di antara para peserta didik, khususnya di sini, apalagi di pedalaman, itu lebih rendah pendidikannya daripada anaknya. Kakak-kakaknya atau saudaranya itu lebih rendah dari anaknya atau ponakannya. Kalau paman berarti ponakannya. Misalkan bapaknya seorang ojek misalkan, bukan merendahkan ojek, seorang ojek dengan latar pendidikan SD dan belum tamat. Kakaknya hanya tamatan SLTP atau Madrasah Tsanawiyah dengan tamat tersendat-sendat, artinya tamat pas-pasan. Sedangkan pendidikan terus berkembang seiring waktu, seiring kemajuan teknologi, pendidikan semakin melejit. Bahkan maaf saya sendiri ketika anak saya di SD dan bukan masa pandemi, saya melihat buku anak saya yang saya beli dari Gramedia, itu isinya mencengangkan bagi saya selaku guru matematika melihat isi tentang matematika terpadu di sekolah dasar. Artinya dalam satu tema itu semua mata pelajaran ada, termasuk matematikanya. Dan saya sebagian kecil dari tema tersebut untuk menjelaskan matematika kepada anak saya yang sekolah dasar itu rumit. Saya sebagai guru harus dari mana ini mulai menerangkannya, karena itu tema yang mencakup semua mata pelajaran waktu itu. Mungkin sekarang bagaimana menurut Pak Acu? Kemudian saya sebagai guru yang telah lebih lama mungkin dari Pak Acu, ada hal yang ingin juga disampaikan. Jelas kami kalah oleh para guru yang milenial
yang dengan ahli dengan IT, tapi saya ingat ada pembesar kita yang menyatakan bahwa maaflah, itu Pak DPR RI kita menyatakan ketika CPNS ini tentang nasib para honorer, kaitannya artinya kalau honorer dites untuk CPNS-nya atau P3K-nya itu disamakan dengan CPNS, para milenial itu akan mungkin saja 90% tidak akan lulus. Tapi harus diingat, ada kelemahan para milenial yang kerjanya hanya kebanyakan itu di depan komputer. Ada sisi-sisi kelebihan orang-orang yang terdahulu yang kerjanya mau turun ke bawah. Saya maaf sebagai guru, saya harus turun ke bawah membersihkan air, saya harus turun ke bawah dengan Pak Hoer itu membereskan solokan dan sebagainya. Mungkin nanti guru yang milenial itu bukan tugas saya. Dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada, kami tetap harus semangat, kami tetap harus melanjutkan pendidikan untuk di daerah-daerah. Ketika memang maaf penjaganya kurang ada atau tenaga-tenaga yang lainnya tidak ada, yang tenaga kelas bawah, kami sebagai guru harus terjun pula untuk kelas bawah. Itu tentang kelemahan pendidikan sekarang yang para milenial ini, yang jago-jago IT dengan sistem IT dengan apa, satu. Kemudian kedua, pertanyaan saya tadi pertama, apakah betul ini adalah suatu bendera putih yang dikibarkan oleh Pak Acu sebagai guru sehingga meminta pertolongan orang-orang lain, kakaknya, bapaknya yang mungkin latar belakang pendidikannya tidak tahu, hanya untuk mengikat bahwa itu adalah kewajiban bersama, begitu Pak Acu ya? Pendidikan itu kewajiban bersama, betul. Tapi bahwa orang tua ketika sudah mendaftarkan anaknya, ini realita, fakta, dia menyatakan makanya kami titipkan anak kami di MTS supaya anak kami berubah secara psikologis, afektifnya, sikapnya berubah, juga pengetahuannya, kognitifnya bertambah. Itu pernyataan dari orang tuanya. Saya tidak mampu dan tidak bisa. Itu tentang membaca realita yang ada, Pak Acu. Bukan menyanggah ide atau pemikiran Pak Acu, walaupun memang dibatasi dalam masa pandemi. Pertanyaan kedua saya, kapan pandemi ini berakhir? Kapan pandemi ini berakhir? Itu akan membuat masalah. Apakah yang bapaknya tukang ojek, yang kakaknya tukang ngarit itu terus harus menjadi guru menamping adiknya yang maaf melihat mata pelajaran aja udah ngebingung. Kita jangan berpikir di daerah yang memang di situ kakaknya pendidikannya lebih tinggi, kakaknya mahasiswa, bapaknya juga adalah punya pendidikan, ibunya pun pendidikan. Walaupun maaf, walaupun keluh kesah dari para orang tua tentang permasalahan kegiatan belajar siswa itu sudah terdengar di kami sendiri, udah telinga itu udah panas. Kami pusing, kapan pandemi ini berakhir? Kami pusing, kami stres dengan tugas anak-anak. Sebab maaf ini Pak Joni, ini saya membaca dari realita yang ada, banyak, bukan berarti putra Pak Acu, putra Pak Hoer atau anak saya memang lepas, tapi banyak di antara anak-anak ketika banyak tugas yang mengerjakan itu adalah para orang tua. Jadi sekarang itu maaf ini kelemahan karena kita tidak bisa memantau, ini kelemahan dalam sisi teknologi pembelajaran jarak jauh. Kelemahannya itu kita tidak bisa memantau langsung, sehingga bahwa tugas yang dilaksanakan tidak tahu apakah yang mengerjakan peserta didik kita atau yang mengerjakannya bapaknya, ibunya, atau kakaknya, itu tidak tahu, atau orang lain. Jadi muncul dalam pertanyaan saya, apakah yang didapatkan dari hasil pembelajaran siswa itu, apakah betul terjadi peningkatan kognitif,
Apakah betul keterampilannya akan bertambah? Itu pertanyaan. Ketiga, bahwa apabila ini masa pandemi berlarut-larut, saya itu sedih, Pak Jo, bahwa dari dulu guru adalah pendidik. Saya masih ingat sekali waktu ingat perubahan, guru bukan hanya seorang pengajar. Kalau menurut saya sekarang, guru bukan hanya seorang yang penyampai konten. Mengapa? Itu kan kontennya konten pendidikan melalui internet dan sebagainya. Guru adalah pendidik. Nah, itu yang saya khawatirkan nanti hilang dari dunia pendidikan. Mengapa begini? Ketika yang langsung Zoom saja, itu bisa saja anak itu di atasnya berpakaian rapi, tapi ke bawahnya pakai kolor. Mana martabat kesopanan terhadap ilmu kalau kita di dunia Islam? Kalau di dunia Islam kita terhadap induk dasarnya saja, buku ilmu aja itu kita harus hormat. Ini di hadapan guru karena memang jaraknya jauh, yang dipantaunya adalah setengah badan ke atas, bawahnya dia memakai kolor menghadapi guru. Mana nilai pendidikan? Kemudian kita tidak bisa melihat perkembangan perubahan sikap anak. Kita kan pacu minimal 3 komponen harus terpenuhi. Kognitif, penambahan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Afektif, perubahan sikapnya dari kurang baik menjadi lebih baik. Ketiga, keterampilan. Nah, yang ada menurut saya kalau sistem seperti ini adalah satu, yaitu penambahan pengetahuan. Keterampilan jadi berubah. Jadi keterampilan memainkan alat IT atau komputer atau HP. Tapi keterampilan yang nyata, misalkan praktek wudunya, kita tidak bisa dilihat pantau langsung. Membaca Qur'annya juga walaupun memang secara bisa jarak jauh dan sebagainya, itu mungkin agak berat juga kalau satu-satu kita bahwa dengan jumlah siswa 700 mengajar misalkan 400 siswa. Itu habisnya kapan? Itu kendala-kendala seperti itu. Jadi mungkin ada poin-poin yang minta jawaban Pak Cu. Sekali lagi saya menegaskan, pertama itu apakah itu adalah semacam keluh kesah atau bendera putih lah bahasa kasar saya, bendera putih sebagai guru sehingga meminta semuanya untuk menjadi guru, padahal yang dari dunia pendidikan pun lulusan dari universitas pendidikan atau lulusan dari IAIN yang jadi guru itu testing itu banyak yang tidak lolos jadi gurunya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya bagaimana tanggapan Pak Cu dari paparan apa yang disampaikan oleh Bapak Toha tadi mengenai beberapa hal yang mungkin sudah siap dijawab oleh Pak Cu? Ya, terima kasih tanggapannya. Yang pertama tentang keputusasaan, insya Allah Pak itu bukan keputusasaan. Terima kasih. Itu hanya sebuah terobosan. Maksudnya begini, jadi ketika semua orang jadi guru itu kita membuat mitra-mitra gitu. Mitra-mitra di daerah, misalnya kita bermitra dengan pesantren gitu atau dengan pihak-pihak terkait. Nah, mereka itu dalam artian mereka itu membuat satu kelompok gitu. Nah, kita sebagai guru yang tadi tugas kita memang mendidik dan segala-galanya, itu kita misalkan tiap minggu atau memantau jadwalnya ke sana gitu. Nah, pemikiran saya seperti itu. Iya. Jadi bukan kita menyerah dan terus menyerahkan sepenuhnya tentang pendidikan kepada kita, karena kita pun kan sebagai guru itu dituntut kurikulum. Nah, kalau untuk mencapai kurikulum itu dan dikaitkan dengan tadi betul apa yang Pak Senior katakan, orang tuanya kan berbagai macam ragam. Nah, itu tidak akan sampai kapanpun tidak akan nyambung lah antara capaian kurikulum. Misalkan saya sebagai guru bahasa Indonesia untuk mencapai kurikulum tentang
teks prosedur misalkan harus tuntas begini-begini, ketika akan diserahkan kepada orang tua itu akan. Nah, jadi maksudnya semua orang jadi guru di sini adalah semua orang berperan serta memajukan, mempertahankan pendidikan yang ada di kita. Tetap kita sebagai gurunya adalah sebagai motor utamanya gitu. Nah, seperti itu. Terus kalau kapan pandemi ini berakhir? Kalau saya pribadi ingin cepat-cepat berakhir gitu, dan tidak bisa menyapat kapan. Betul tadi apa yang dikatakan bahwa kita sebagai pendidik, berarti yang ditekankan pendidiknya gitu. Karena kan ada yang kalau saya sering dengar Pak Kepala ngomong, saya itu lebih hormat kepada orang yang beradab daripada orang yang pintar. Nah, di situ makanya guru itu ditekankannya sebagai tenaga pendidik. Mungkin itu tanggapan saya. Sekali lagi, mudah-mudahan guru yang ada di Indonesia tidak putus asa gitu. Karena kalau kita putus asa, berarti loss generasi itu akan terjadi gitu. Jadi kita sebagai pendidik harus tetap semangat. Barangkali ada motivasi dari Pak Acu atau dari Bapak Toha supaya kami semua bisa lebih semangat lagi, lebih maju lagi, baik apa yang dibicarakan kita kali ini. Mungkin ada saya Pak sedikit ya. Iya, silakan. Ada sedikit ya ajakan kepada rekan-rekan guru semua. Tadi sebagaimana Pak Acu ucapkan bahwa di masa pandemi ini jangan sampai terjadi lost generation, hilang suatu generasi karena kosong dari ilmu dan pendidikan. Untuk itu kepada rekan sekalian, tetap semangat, tetap berusaha untuk sehat, jaga kesehatan yang sebaik-baiknya, jaga imunitas diri, dan hadapi permasalahan ini dengan enjoy. Amin. Mungkin itu cukup. Sebelum kami akhiri, barangkali Pak Acu ada mau pesan ataupun yang disampaikan, silahkan Pak Acu. Ya, untuk rekan-rekan guru semua, marilah kita berkarya di masa pandemi ini. Jadi kita jangan kalah dengan situasi, kalahkanlah situasi dengan semangat kita. Banyaklah bermimpi untuk mimpi-mimpi itu dijadikan kenyataan, sehingga generasi kita di masa yang akan datang adalah generasi Indonesia yang berkualitas. Mari kita berkarya untuk Indonesia maju. Terima kasih Pak Acu. Sebelum ditutup, ada sebuah hadis yang berbunyi yang artinya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kewajiban orang tualah mendidik anak tersebut. Al-Hadis. Baiklah pemirsa semuanya, demikian acara Madrasah Teacher Club ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu guru yang mau bergabung, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini, dan silahkan hubungi tim Lensa MTSN 3 Subang. Demikian acara ini. Terima kasih Pak Acu. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Toha telah hadir di acara ini, dan kita tutup sama-sama dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.